Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini hari Rabu tanggal 23 Juli 2025. Tadi kita berangkat jam 5 lebih berapa tadi ya, 53. Seperti biasa kita akan ukur jalan dari Solo kota sampai Wonogiri kota. Kita mulai dari underpass Transito Padang Surakarta. Jadi prepare ya esok, tapi ya tetap hampir jam 6 ya guys berangkatnya. Apa kurang esok ya? Belum rapi merbabu rakyat tok. Masih dingin, masih sentruk-sentruk. Lapangan makam haji mulai diuruk, permukaannya mulai diuruk, tanah subur, sudah diratakan pakai bulldozer. Bulldozernya ya kecil, cuman buat ini meratakan tanah, jadi tidak, beban tanah yang harus diratakan tidak besar. Oke guys, kita momen-momen lagi. Enaknya menomon apa ya, bernostalgia ya. Oke, kita akan omon-omon akan membuat fotobiografi ya. Fotobiografi tentang ya diri kita sendiri, menulis sejarah tentang Trisno Solo. Alright, dimulai dari muncul ke dunia ini ya guys. Istilahnya apa ya, dilahirkan pada tanggal 11
bulan Desember tahun 72. Jadi 11 Desember tahun 72. Sekarang Juli, 23 Juli 2025. Berarti setengah abad lebih ya guys sekarang. 53 besok Desember. Wong Jawa ngarani apa? 53 jalan ya. Ya 53 jalan. Jadi 53-nya besok Desember. Lahir di Kabupaten Wonogiri ya. Tepatnya di dusunnya Gembolan. Dusunnya Gembolan, dusunnya desanya Nunggulan, Kecamatan Girimarto ya. Jadi ketika saya lahir masih di tempat simbah saya ya, nenek kakek saya dari ibu, karena ibu saya asli kelahiran di Gembolan, Nunggulan, Girimarto. Kemudian ibu saya menikah dengan ayah saya. Ayah saya lahirnya di Nglarangan, Jendi, Girimarto, Wonogiri. Jadi sesama Girimarto ya, kecamatannya sama, cuman desanya yang berbeda. Gua ketemu Mbak E Scoopy merah, ketemu Mbak E jaket jin belel. Beberapa waktu lalu sudah saya konten shot ya. Oke lanjut. Setelah menikah terus punya anak pertama, yaitu saya lahir masih posisi ikut kedua orang tuanya ibu, yaitu di Gembolan ya. Cerita sedikit pas pernikahan ayah dan ibu saya ya guys. Jadi ibu saya tuh masih termasuk zaman dulu ya nikahnya. Jadi waktu itu masih sekolah SD guys, masih sekolah SD, belum lulus sudah dinikahkan ya. Jadi ceritanya ibu saya tuh masih umurnya sekitar 14-15 tahun gitu ya. Terus dinikahkan sama bapak saya itu. Dari ceritanya ibu saya ya, ibu saya itu dari termasuk dari kalangan yang ya berada lah untuk zamannya gitu ya. Jadi pernikahannya itu digedek gitu ya, dibesarkan gitu ya. Jadi pas nikah ya, itu kan apa itu namanya, apa itu, ngunduh mantu atau apa itu pakai naik kuda terus nanggap reok. Jadi diantarnya naik kuda dari Nglarangan ke Gembolan itu naik kuda. Salah, dari Gembolan ke Nglarangan, karena waktu itu kan
nikahannya di rumahnya ibu, kemudian diantar atau diunduh ke Marangan ke rumahnya bapak ya. Itu diantar pakai naik kuda, terus nanggap reok. Zaman semono wis peng-pengan ya guys. Tapi setelah menikah tinggalnya masih di rumahnya ibu ya, di rumahnya orang tua ibu di Gembolan. Terus singkat kata saya lahir ya. Jadi saya lahir itu lahirnya masih di Gembolan, di rumahnya orang tua ibu ya. Jadi masa kecil saya setelah lahir itu di sana, sehingga orang-orang di sekitar mbah saya itu masih mengenal saya. Kalau kadang saya main ke sana itu kenal. Bahkan kemarin di rumah sakit pas ngontrol ke ibu di rumah sakit Hermina Wonogiri itu ada orang Gembolan yang mengenali saya ya. Oh, ini super sembilan kayak itu ya. Jadi masih ingat ketika masa-masa bayi saya. Patung Pandowo Limo Sudodoro. Nah, setelah beberapa tahun di sana, yang jelas saya masuk sekolah SD itu posisi sudah di rumah bapak, sudah di rumah orang tuanya bapak di Marangan, Jendi Girimarto ya. Jadi saya tidak melalui TK tapi langsung SD ya. Jadi di umur 6 tahun langsung SD. Jadi posisinya rumahnya Simbah itu di Marangan, Jendi Girimarto. Saya sekolah SD-nya di SD Girimarto 2 ya. SD Girimarto 2 itu posisinya ada di Jendi ya. Jendi Girimarto, pas di sebelah lapangan sepak bola Jendi ya. Jadi di Jendi itu ada lapangan sepak bola besar. Nah, SD 2 itu di sebelah timurnya lapangan itu. Kurang lebih jaraknya dari rumahnya bapak itu ya 5 kilo adalah ya. 5 kiloan. Jadi saya sekolah SD setiap hari jalan ya. Gurung enek ceritane zaman semono diterke orang tua, nggak ada ya. Jalan bareng-bareng sama teman-teman di sekitar itu. Dari Larangan sampai ke lapangan Jendi itu ya sekitar 5 kilo. Jadi ada 2 rute yang dilewati. Rute itu lewat ya, secara umum sebutlah rute timur dan rute barat itu ya. Rute barat itu dari rumah kemudian akhirnya tembus jalan besar Sidoarjo Wonogiri. Jadi lewat pinggir jalan aspal besar, jalan utama kecamatan Sidoarjo Girimarto, akhirnya sampai di lapangan di sebelah barat lapangan Jendi. Kemudian rute yang kedua itu lewat timur. Lewat timur itu ya di wilayah Dusun Jendi ya, bukan Dusun Marangan lagi tapi Dusun Jendi. Lalu terus ke utara, akhirnya tembusnya di sebelah timur lapangan Jendi. Hampir sama sih jaraknya, sekitar 5 km.
cuman seringnya kita lewat jalur yang barat ya, karena teman-teman saya sak dusun itu ada beberapa biasanya ngumpul di jalan itu, jalan dusun itu, kemudian bareng-bareng jalan. Nah, pas di tengah-tengah perjalanan antara sekolahan rumah itu memang ada percabangan itu ya, jadi ada pertigaan, begitu mentok rumahnya Mbah Tarji itu ke kiri tembus jalan besar, ke kanan tembus jalan Jendi. Nah, kadang ada variasinya ya, lewat jalur barat tapi di tengah-tengahnya belok ke jalur timur ya, sampai Gandok itu ya. Jadi ada semacam danyang ya, petilasan itu ya, namanya Gandok. Dulu disebut dengan Mbah Gandok itu ya. Nah, dulu waktu saya SD di sana yang namanya Mbah Gandok atau Danyangan Gandok itu ada jambu air besar ya. Jambu airnya besar sekali, umurnya mungkin puluhan ratusan tahun, sehingga besar sekali itu, sehingga masyarakat di sekitar itu menganggapnya angker gitu ya. Tapi anak-anak pulang sekolah itu pada nyari jambu di situ ya. Namanya jambu kelampok, waktu itu terkenalnya jambu kelampok gitu ya. Kayak jambu air tapi sepet-sepet itu ya. Nah, isinya besar terus sepet-sepet itu. Biasanya kalau pulang sekolah selalu nyari jambu di situ. Nah, itu berlangsung selama SD ya, 6 tahun tanpa tinggal kelas ya. Kemampuannya biasa banget ya, tidak ada yang menonjol ya. Waktu itu seragamnya masih celana pendek ya, merah ya. Terus pramuka juga celana pendek ya, cah desa lah ya. Terus kalau ke sekolah sangune 10 rupiah sih, yang terkenal sampai sekarang itu. Selama SD itu naik sangu ya, uang jajannya itu 10 rupiah ya. Jadi uangnya 5 rupiahan dua itu ya, pakai koin ya. Satu koin itu nilai nominalnya 5 rupiah. Biasanya kita sangunya 2 koin ya, 10 rupiah. Waktu itu wis peng-pengan ya. Jajanan yang terkenal saat itu ya marneng itu ya. Marneng itu jagung digoreng itu ya. Jagung digoreng terus dibungkusi plastik itu, terus dikasih sambel ya. Jadi marneng terus dibuka plastiknya, terus dikasih sambel, terus dikocok ya. Nek sekarang kayak cilok ya modelnya, jadi cilok ngono kuwi terus dikasih sambel terus dikocok. Jadi liane marneng ya mung rambak ya. Jadi jajanan-jajanan besar belum ada waktu itu ya. Nah, masih terngiang segar juga nek jajan nenggon etan sekolahan itu warungnya Pak Sukir namanya. Pak Sukir itu juga guru di sekolah SD itu ya, atau Pak Mauno ya. Mungkin beliau sudah almarhum semua ya. Pak Mauno itu di sebelah utara sekolahan itu. Nah, putranya Pak Mauno itu Bu Rireh itu ya. Bu Rireh itu sekarang jadi teman mengajar ya. Dulu sama-sama di Karangtengah ya, sekarang sudah di Girimarto, dan sekarang juga bertempat tinggal di Tanah Keprabon di rumahnya Pak Mauno itu ya. Nah, itu kenangan waktu SD itu ya. Jajannya marneng dikai sambel atau kerupuk dicocol sambel, rambak ya. Jadi ya seperti itu, dan itu umum ya, pada masanya umum jajanannya seperti itu ya. Bukannya kita
nggak mau jajanan yang lain ya, karena yang waktu itu umumnya ya seperti itu jajanannya yang tersedia ya. Dan sepertinya belum ada kebiasaan bekal seperti sekarang ya, sangu itu ya. Kadang sarapan aja nggak pasti ya. Kalau sarapan di rumah saya ingatannya kurang ingat bener ya, pola sarapannya gimana nggak inget ya. Yang diingat pola jajan aja. Jajannya mesti sangunnya 10 rupiah ya selama SD itu ya, selama SD 10 rupiah itu langsung selama 6 tahun. Akhirnya lulus SD. Nah, lulus SD itu harus meneruskan ke SMP ya. Alternatifnya dua, ke SMP 2 Girimarto Neng Tambak itu ya, atau SMP 1 Sidoarjo ya, SMP Negeri 1 Sidoarjo Lor Pasar itu ya. Ya alternatifnya ada dua itu. Nah waktu itu kan masih pakai daftarnya masih pakai nilai NEM ya, nilai EPTA murni, jadi pakai nilai ujian murni ya. Ujian waktu itu namanya EPTA ya, evaluasi belajar tahap akhir. Nah itu waktu itu ijazahnya ada dua. Yang pertama NEM atau DANEM, daftar nilai ya, daftar nilai murni itu ya. Dan satu lagi STTB ya, surat tanda tamat belajar. Ya begitu lulus SD waktu zamannya ya, zaman saya di tahun 78 itu kita pegang 2 lembar ijazah ya, satu namanya DANEM, satu namanya STTB. Nah yang dianggap ijazah ya STTB itu. Kalau DANEM itu untuk keperluan daftar sekolah ya. Waktu itu daftar yang dipakai hanya nilai EPTA murni guys. Jadi gede-gedenan, akeh-akehan biji ya. Jadi masih manual, di fotokopi, kemudian dilegalisir, kemudian datang ke SMP daftar. Nah singkat cerita karena nilainya rendah waktu itu bodoh ya guys, jadi standar karena ya latar belakang keluarga yang literasi pendidikannya biasa saja ya. Jadi ayah saya itu petani, jadi petani punya beberapa petak sawah. Kemudian ibu saya itu pedagang ya. Ibu saya dulu pedagang ya, katakanlah bisa dikatakan pedagang sayur ya. Di rumah itu buka warung, kemudian kalau pagi itu jualan ke jalan gitu ya, ke pinggir jalan. Jadi pasaran Pon Kliwon itu jualannya di Karakan. Karakan itu di pinggir jalan ada apa namanya, pasar dadakan gitu ya. Jadi pasarnya buka kalau pagi hari doang. Neng Karakan di pinggir jalan besar kecamatan Girimarto Sidoarjo itu. Kemudian kalau selain Pon Kliwon, jadi ada Legi, Wage, Paing, itu jualannya di tengah desa, di tengah dusun Jendi. Jadi posisinya di jalur timur ketika berangkat sekolah. Jadi tiap pagi ayah saya ngantar dagangan ke jalan ya, ngantar dagangan ke jalan untuk dijual oleh ibu saya.
Kalau siang sampai malam ya di rumah, karena warungnya di rumah. Nah itu lanjut daftar sekolah dulu ya. Karena literasi pendidikan orang tua saya ya masih rendah ya, sehingga untuk pola pendidikan atau pola belajar anaknya ya kurang terfokus ya, kurang fokus atau tidak tergarap dengan baik ya, sehingga nilai poinnya, nilai EPTA saya rendah. Jadi poinnya, nilai EPTA saya rendah, mau daftar ke sekolah negeri tidak diterima ya. Jadi daftar nang SMP Negeri 1 Sidoarjo itu tidak terima. Nah kebetulan waktu itu ada sekolah swasta. Waktu itu namanya SMP Pemda ya. Jadi waktu saya masuk itu namanya masih SMP Pemda ya, mungkin yayasan yang mendirikan Pemda ya, mungkin ya, Pemda yayasannya mungkin Pemda Kabupaten Wonogiri mungkin, karena namanya SMP Pemda gitu. Nah tapi belakangan SMP Pemda itu berganti nama menjadi SMP Gajah Mungkur. Jadi sak Wonogiri sama ya. Jadi SMP Pemda yang ada di setiap kecamatan di Wonogiri itu berubah nama menjadi SMP Gajah Mungkur. Nah untuk SMP Pemda Sidoarjo itu namanya SMP Gajah Mungkur 9. Nah karena di negeri tidak diterima ya, akhirnya saya daftar ke swasta, ke SMP Pemda. Dan tidak lain SMP Pemda itu belum mendirikan ujian nasional sendiri guys. Jadi istilahnya masih gabung dengan SMP Negeri 1 Wonogiri, SMP Negeri 1 Sidoarjo. Jadi statusnya masih, ujiannya masih ikut SMP 1 Sidoarjo. Jadi istilahnya apa ya, filial itu ya. Yang tanda tangan di STTB maupun di Danem itu masih atas nama SMP Negeri 1 Sidoarjo. Nah, kalau nggak salah itu namanya ibu apa bapak ya, Mursibun namanya. Kalau nggak salah itu namanya Mursibun. Terus selama di SMP Gajah Mungkur 9 Sidoarjo ya, karena itu sekolahnya seperti sekolahan baru gitu, terus masih gabung dengan SMP Negeri 1 Sidoarjo. Yang namanya ruang kelas itu belum punya guys, ternyata belum punya ruang kelas. Jadi mungkin waktu itu statusnya sudah berdiri SMP tapi belum punya ruang kelas ya. Jadi selama 3 tahun saya di SMP Gajah Mungkur 9 atau SMP Pemda itu dia 3 kali pindah guys ya. Seingat saya kelas 7 SMP itu saya di SD mana itu, SD Kayu Loko. Lokasinya ada di sebelah selatan terminal bis Sidoarjo ya. Jadi Etan Pasar itu ada perempatan, naik ngidul terus ke rumahnya Mas Parno itu ya, Parna Raya itu. Nah jadi perempatan itu ngidul sidik Etan Dalan ya. Jadi ngidul SMP itu kelas 7-nya saya di sana. Jadi menempati ruang kelas SD. Terus kelas 2-nya naik kelas 2 atau kelas 8 SMP itu tidak di situ lagi, ngalih ke Kayu Loko yang dekat Kirung Petruk itu ya. Apa namanya itu ya, daerahnya namanya apa, jadi ya masih masuk Kayu Loko itu, tapi sing kidul kulon ya.
Kalau dari Pasar Sidoarjo arahnya ke barat, terus nikung sebelum Irung Petruk itu ada kiri jalan, ada SD ya, itu kelas 2 di sana. Terus kelas 3-nya tidak di situ, kelas 3-nya mendekat, kelas 3-nya berada di Lor Pasar Kewan. Nah, jadi di SD dekat Kecamatan Sidoarjo ya, SD di depan Kecamatan Sidoarjo itu. Nah, SD-nya di Lor Pasar Kewan itu kelas 3. Nah, jadi selama kelas sekolah di SMP itu kelas 1, 2, 3 pindah-pindah nepeng SD ya. Kemudian singkat cerita setelah lulus SMP Gajah Mungkur 9 itu mungkin beli lahan ya, atau wakaf atau tidak tahu, tanahnya itu tanah apa, yang jelas punya lokasi sendiri di Kiran itu ya. Di Kiran itu lokasinya kalau dari timur itu Lor SMP 1 Sidoarjo Ngulon, kalau dari barat itu Kulon Pasar Kewan, itu ada pertigaan ke utara itu ya. Nah, itu sudah punya lokasi sendiri di Kiran Sidoarjo ya. Tapi saya tidak pernah merasakan, karena ketika punya lokasi sendiri itu saya sudah lulus ya. Jadi lulus SMP tahun 88 ya. Lulus SD tahun, berarti lulus SD tahun berapa itu? 82 ya. 88 kurangin 6 ya. 82 berarti. Berarti masuk SD nih 82 kurangi 7. 82 kurangi 7 udah kok bisa cilik men. 82 kurangi 7 kan 75, padahal keren 72 ya. Wah, error ini, ora fokus ini omong-omongnya. 72 tambah 6, 72 tambah 6 wes 78. 78 ini agak melebu sekolah. 78 tambah 6 84. Oh, 84 lulusnya. 8485. Lanjut. Oke, setelah cerita kesek no, masa-masa SMP cerita kesek. Yo sak kelingane ya. Oke, masa-masa SMP cerita kesek. Masa-masa SMP ngelaju Jendi Sidoarjo guys. Jadi saya wilayah Girimarto itu termasuk perbatasan dengan Sidoarjo ya. Karena dari kecamatan dari Pasar Sidoarjo ya, jalan utama Wonogiri Jatisrono itu tidak jauh, cuman sekitar 3 km ya. Jadi pertigaan Pasar Sidoarjo ya, pertigaan Sidoarjo Girimarto itu ke utara kurang lebih hanya ya 3 km ya, 3 sampai 4 km. Cuman dekat ya. Jadi perbatasan sama wilayah Sidoarjo. Nah, itu transportasi utamanya ya, yang saya ceritakan transportasi utamanya dulu. Biasanya naik mobil. Naik mobilnya mobil antrian itu ya. Naiknya mobil antrian itu. Nah, mobilnya waktu itu
yang biasa ngetem di pasar Sidoarjo itu station. Kalau station itu ya waktu itu ada Colte, ada Cherry ya, Cherry yang Cherry Bagong itu, ada juga yang Cherry wis mata sipit. Terus yang kol juga ada, itu yang bukan Colte tapi kol diesel itu, yang pickup tapi belakang diberi terpal ya. Kalau terpal, kalau nggak terpal ya diberi atap dari logam itu ya, yang biasa buat muat sayur itu ya. Biasanya tarifnya sampai pasar Sidoarjo ya, pasar Sidoarjo sampai Karakan ya. Karakan itu wilayah sentra buat gendeng, itu yang paling utara ya. Waktu itu terkenalnya namanya Karakan itu karena di sekitar tempat saya turun itu produsen karak ya, makanya disebutnya di situ Karakan ya. Kalau turun ya Karakan gitu ya, di rumahnya Mbah Karmin itu. Jadi ada di situ ada pertigaan, ke kanan masuk ke rumah saya itu ada produksi karak namanya Mbah Karmin, itu dulu terkenal dengan Karakan itu. Nah, jadi intinya pasar Sidoarjo sampai Karakan itu bayarnya Rp50 ya, karena anak sekolah bayarnya Rp50 tarifnya. Jadi bayar angkutan cuma Rp50 waktu itu guys ya. Sekitar 3 km sampai 4 km itu bayarnya Rp50. Nah, pas naiknya itu station ya, mobil station ya enak, tidak perlu teriak-teriak turun ya, tinggal kiri mas gitu, depan kiri mas gitu. Tapi kalau dapat yang mobil Colt yang atapnya di ini, yang atapnya ditutup ya, yang pickup atapnya ditutup, itu kan nggak kedengeran itu. Nah itu biasanya kalau berhenti nutup bodinya mobil itu tek 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 gitu ya. Jadi dengan memukul bodinya mobil kan sopirnya terdengar tek tek tek. Nah, itu indikasi atau tanda ada penumpang yang turun ya. Nah waktu itu kan kita pegang duitnya Rp100 dan Rp50 ya. Ya, karena tarifnya waktu itu ya cuma Rp50. Jadi koin yang mau kita pakai untuk bayar itu dibuat mukul bodi mobil itu tek 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 ya. Atau kalau enggak kaca ya, kaca mobil tek 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 ya. Kalau station yang kita pukul kacanya ya tek 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 gitu. Nah suka dukanya ya nyenengke waktu itu, namanya adanya ya itu ya. Nah selain itu apa tidak ada waktu itu saya dibelikan sepeda itu ya, sepeda jengki itu ya, sepeda jengki waktu masa-masa saya kan yang ngetren kan Ponic gitu ya, sepeda yang mereknya Ponic. Jadi saya dibelikan sepeda jengki ya. Sepeda jengki itu sepeda yang apa istilahnya, sepeda wedok gitu ya. Jadi apa namanya, bodinya itu tidak melangkah itu, tapi seperti kalau Honda bebek gitu ya, jadi underbone gitu ya. Jadi punya sepeda jengki, tapi waktu itu jarang dipakai ya, jarang dipakai. Jadi neng Darjo numpak speed jengki itu ya hanya beberapa kali, terutama naik kencanan sama temennya, ada yang pengen bawa sepeda itu, akhirnya kencanan sesuk bawa sepeda ya. Nah, itu transportasi yang ada. Jadi ya ada 3 alternatif. Dan orang numpak
kol, orang numpak angkutan umum, orang nggawa sepeda ya melaku ya, jalan kaki. Apa pernah ya sering ya. Karena waktu itu sempat juga kita masuk siang ya. Saya lupa itu kelas berapa pas masuk siangnya itu. Jadi waktu SMP itu pernah masuk siang ya. Jadi sore pulang itu kadang nggak dapat angkutan ya, terpaksa ya jalan ya. Kelas berapa ya sing pas mlebu awan kayak mlebu awan ini kalau nggak salah di pas kelas 3 di Lor Pasar Kewan itu, karena jalannya tidak jauh ya, jalannya cuma kecamatan itu Ngetan tembus pasar, terus nyegat mobil nenggon SMP Siji Darjo itu. Lah nek nyegat di SMP Siji Darjo itu kalau sudah terlalu sore nggak ada ini ya, nggak ada angkutan ya. Ojek juga belum ada waktu itu, ojek motor itu belum ada, masih jarang motor waktu itu ya, motor masih jarang, sehingga opsinya ya jalan kaki ya, sampai Karakan itu, Pasar Darjo sampai Karakan ya kurang lebih 4 km itu ya jalan kaki. Yo karena temennya banyak ya rame-rame ya, sambil guyon gitu ya. Ada temen yang rumahnya Kendal ya, ada Slamet Goto, ada Ratno, ada Tasno. Saiki jadi juragan di Tasno, juragan gendeng ya. Slamet Goto itu ya juragan gendeng ya. Ada Darmanto itu yang sudah sukses di Jakarta. Ada Agus Sutejo itu yang rumahnya Sidoarjo Ngidul itu, yang sekarang bekerja di Bank Mega Jakarta, nyambi dosen di Universitas Gunadarma ya. Ada Singgih yang juga sudah sukses di Jakarta, punya banyak taksi itu ya. Teman saya yang sukses di era sekarang juga banyak ya. Itu untuk transportasinya ya. Dan untuk jalan kaki itu kuantitasnya sering ya, tapi ya yang paling sering naik angkot ya, naik kol itu ya. Naik pas pasaran guys, naik pas pasaran Darjo, Pon apa Kliwon itu kan pasaran, pasar Sidoarjo itu. Nah itu ramenya minta ampun guys. Arep esok mangkat sekolah itu kalah karo bakul ya. Kadang orang itu mobil karena dipakai angkutan untuk bakul itu ya. Ya itu suka dukanya waktu SMP ya. Tapi masih banyak kisah yang lain untuk SMP ya. Nanti lain kali sambung lagi ya. Ini sudah sampai mana nih? Oh, sudah sampai Gudang Seng, sudah sampai kantor ya. Oke, cerita masa kecil sampai SMP, tapi SMP-nya baru sedikit ya, sampai pulang pergi sekolah naik angkot, jalan kaki atau naik sepeda ya. Kita sambung lain kali ya guys omong-omongnya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak ya, menemani sampai sekolah ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kata-kata vulgar yang disengaja maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, assalamualaikum. Wis akeh berarti wis awan. Akeh sing teko guys, mlakune sambil omong-omong jadi nyantai.